Belasan tahun saya menekuni hobi dan kecintaan saya terhadap musik. Saya memang bukan seorang solois piano yang melakukan resital atau tur konser kemana-mana. Saya juga bukan merupakan penyanyi yang bercita-cita menjadi idol, karena saya sudah terlanjur terjun bermusik di lingkungan orkestra. Tempat dimana saya tidak bisa mengangkat nama saya sendiri atau mengangkat ego saya sendiri sebagai seorang pemain musik, karena saya sudah bergabung di dalamnya dalam sebuah komunitas. Kemudian, apa yang membuat saya bertahan untuk menjadi seorang pemain flute dalam sebuah orkestra? Yang jelas, ini karena memang keputusan saya sendiri untuk bermain musik di dalam orkestra selama kurang lebih 11 tahun di dalam orkestra yang berbeda-beda tentunya. Baik, sekarang saya akan berbagi sedikit cerita yang agaknya mengulik sejarah. Pada tahun 2009, para arkeolog menemukan seruling dari tulang dan gading yang diperkirakan usianya sekitar 35.000 tahun. Hal ini berarti sepanjang evolusi manusia, musik hadir di tengah-tengah masyarakat. Sampai saat ini kita mengetahui banyak sekali peran musik dalam kehidupan kita. Yang paling dominan memang musik sebagai hiburan. Namun peneliti juga menjelaskan bahwa hadirnya musik mengambil peran penting dalam memperkuat ikatan sosial di masyarakat atau social bonds yang berkaitan dengan bonding tentunya. Tinjauan peneliti lain ditemukan pada tahun 2013, yakni Stefan Kulst, salah satu psikolog musik dari Universitas Freie di Berlin, menjelaskan tentang mekanisme bagaimana musik mempengaruhi kemampuan kita untuk connect with people, terkoneksi, terhubung antara satu dengan yang lain, dengan mempengaruhi sirkuit otak kita yang berhubungan dengan empati, kerjasama, dan kepercayaan terhadap orang lain. Nah, kembali kepada musik yang meningkatkan koneksi, kontak, koordinasi, dan kerjasama dengan orang lain. Dalam bermain di orkestra, antar player atau pemain musik di dalamnya akan saling terhubung, terkoneksi, dan saling menyelaraskan. Bisa menyelaraskan tempo, menyelaraskan harmoni, menyelaraskan tone, menyelaraskan pitch. Bahkan ketika partner kita atau pemain lain yang berada di ujung sana, yang ada di section lain, tidak tahu bahwa kita sedang terkoneksi dengannya dalam hal menyamakan tempo, harmoni, dan lain-lainnya itu. Tidak hanya di dalam orkestra, pun di dalam organisasi, komunitas, atau kelompok-kelompok kecil di sekitar kita, ketika kita berusaha untuk menyelaraskan, mengkoneksikan diri kita dengan orang lain, kita akan merasakan perasaan sosial positif terhadap orang yang kita sinkronkan itu. Pada akhirnya, koneksi dan hubungan kerjasama yang dibangun akan meningkatkan kepercayaan antar individu dan meningkatkan peluang bagi seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain di masa depan, yang mana ini merupakan faktor keberhasilan evolusi manusia dan stabilitas masyarakat. Selanjutnya, selain musik meningkatkan koneksi, kontak, koordinasi, dan kerjasama kita dengan orang lain, musik juga memperkuat teori tentang pikiran dan empati kita. Musik juga terbukti telah mengaktifkan banyak area di otak, termasuk sirkuit yang membantu kita untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, pun memprediksi bagaimana orang tersebut akan berperilaku terhadap kita. Nah, yang mana ini semua merupakan keterampilan sosial ya, social skill yang disebut oleh ilmuwan adalah teori pikiran. Yang tentu ini kaitannya dengan empati. Terkait dengan empati, komunikasi, dan juga keterampilan sosial, di orkestra, berproses dan bermain bersama orkestra juga mengajarkan dan memberikan pengalaman kepada saya bagaimana bekerja bersama multigenerasi, yang mana di organisasi, di komunitas dan kelompok-kelompok sekitar kita pun kelak saat bekerja nanti, sebuah komponen dalam organisasi bisa saja tidak lepas dari bekerja bersama multigenerasi. Nah, dalam mengelola interaksi multigenerasi tentunya tidak lepas dari kemampuan komunikasi, kemudian budaya untuk belajar antar generasi, bisa dalam bentuk mentoring atau coaching. Kemudian ketika sudah terwujud budaya belajar tersebut,
akan berkembang menjadi proses delegasi, kemudian mengembangkan skill untuk problem solving, dan juga tak lupa adalah mengembangkan kolaborasi antar lintas generasi yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, terakhir, satu lagi peran musik yang ada kaitannya dengan keterampilan sosial, yakni musik meningkatkan kohesi budaya. Ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan saat juara-juara bulu tangkis Indonesia maju ke podium, dan kemudian kita secara khusus meluangkan waktu untuk bisa ikut bersama bernyanyi bersama mereka. Nah, disinilah musik mengambil peran, yaitu sebagai salah satu cara untuk mengkomunikasikan rasa memiliki Indonesia, rasa bangga, rasa terharu. Musik bukan sekedar sarana hiburan, musik juga memiliki peran dalam memperkuat komunikasi, meningkatkan koneksi antara seseorang dengan seorang lainnya, kerjasama, kepercayaan. Musik juga memperkuat teori pikiran, empati, dan juga musik meningkatkan kohesi budaya. Pada akhirnya semua akan terimplementasi dan memperkuat ikatan sosial. Terima kasih.